Semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Sebelum kita memulai persekutuan doa pada sore hari ini, mari kita menyanyikan lagu Nyanyi dan Bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau, sedia beri ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau, sedia beri ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sebelum kita melanjutkan persekutuan doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada sore hari ini. Kami bisa bersekutu bersama walau secara daring. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam persekutuan ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah.
Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Rifka, marilah kita menyanyikan lagu Kala Ku Cari Damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Selamat sore teman-teman, kembali berjumpa dengan kakak. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Anugerah untuk memperbaharui kehidupan kami dengan kami merenungkan firman-Mu pada sore hari ini. Kami ingin mengerti kehendak Tuhan bagi kami, terlebih dari itu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan berkati juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar, sehingga kami semua dapat memahami dan melakukannya. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu Tuhan dan bersabdalah atas kami. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 9
ayat 27 sampai ayat 31. Sekali lagi Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Kakak akan bacakan untuk kita semua, teman-teman di rumah coba simak Alkitab masing-masing dan kita baca. Kakak akan bacakan untuk kita dan teman-teman menyimak ya. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Iya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, kita sudah tidak berjumpa kurang lebih 3 bulan. Dan seharusnya minggu depan adalah minggu yang kita tunggu-tunggu. Ada yang tahu enggak kenapa? Minggu depan adalah minggu yang kita tunggu-tunggu. Awal Juli sebenarnya pengurus dan panitia merancangkan sebuah program yang selalu kita nanti-nantikan setiap tahun. Apa itu? Kamra. Suatu momen yang pengen banget rasanya kita nikmati. Bahkan kakak juga melihat dan juga mendengarkan betapa kecewanya teman-teman. "Aduh kak, kok tahun ini gak ada kamra? Aduh kak, ini kan tahun terakhirku di Komisi Remaja Metanoia. Kok gak ada kamra sih tahun ini? Aduh kak, ini tahun pertamaku di Komisi Remaja Metanoia. Harusnya aku bisa mengalami dan mau tahu rasanya kamra itu seperti apa." Banyak sekali orang yang mungkin kecewa gak ada kamra. Ada satu dampak dari pandemi ini, yaitu tidak ada kamra. Ini baru satu yang kita hadapi secara langsung di Komisi Remaja, baru satu aspek. Tapi mari kita lihat banyak sekali aspek yang sebenarnya terpengaruh karena pandemi ini. Karena COVID-19 ini, yaitu sekolah kita via daring. Mungkin awal-awal kita seneng, wah sekolah via daring online bisa bangun siang, wah bisa di mute nanti enggak tahu gurunya dengerin aku apa enggak. Tapi lama-kelamaan, wah kok kuota aku boros ya. Wah kok malah aku jadi enggak bisa kemana-mana, jadi kuper. Enggak bisa main sama teman-temanku. Wah kok aku sekarang main dibatasin sih, enggak boleh keluar rumah ke tempat-tempat rame. Enggak bisa nongkrong sama teman-temanku seperti biasanya. Banyak usaha juga yang teman-teman mungkin lihat yang pendapatannya berkurang, bahkan harus tutup, bahkan sampai bangkrut. Ada orang-orang yang di PHK, banyak rencana-rencana yang tertunda. Ini kakak sebutkan kenapa, ini semua adalah dampak negatif dari COVID-19. Tentu apakah hanya dampak negatif kak? Emang enggak ada dampak positifnya? Tentu ada. Tapi kenapa kakak mengajak kita untuk melihat dampak negatif dari COVID-19? Dampak ini tertuju bahkan juga dirasakan oleh semua orang, bahkan di lapisan usia dari kecil sampai orang tua. Dan hari ini kakak ingin kita sadar dan waspada. Sadar dan waspada akan apa? Sadar dan waspada akan pergumulan di tengah pandemi ini. Setiap orang mengalami, yang muda sampai yang tua tadi kakak bilang. Kita sebagai remaja juga mengalami, bahkan juga terdampak. Kalau kita mengalami pergumulan, kalau kakak perhatikan beberapa belakangan ini, banyak di antara kita itu mudah sekali emosional. Mudah sekali perasaannya itu semakin lama semakin, wah kok tambah labil. Bahkan tidak bisa memutuskan segala sesuatu dengan tenang. Gampang sekali terpengaruh, bahkan terpengaruh hal-hal negatif. Emosional. Gampang emosi. Mungkin kita juga gampang kecewa, baik kecewa pada sekolah,
baik kecewa pada teman-teman kita. Kita juga bisa kecewa terhadap orang tua kita karena kita tidak bebas. Kita bisa kecewa pada kakak, bahkan juga adik kita. Kita bisa kecewa pada pemerintah. Kita bisa kecewa pada sahabat-sahabat kita yang dulu ada sekarang tidak ada. Bahkan kita juga bisa kecewa pada Tuhan. Nah, ini yang penting untuk kita soroti. Kita bisa kecewa pada Tuhan. Tidak sedikit orang yang menjadi kecewa, meratap sampai protes, bahkan memilih untuk, kesel aku Tuhan, tidak percaya. Semakin lama aku berdoa, kok nyatanya di Indonesia malah angka COVID ini semakin naik dan semakin banyak. Seperti yang terjadi belakangan ini. Kesel aku, semua doaku tidak dijawab sama Tuhan. Tidak percaya aku. Bisa sampai seperti itu loh teman-teman. Dan kakak ingin membahas hal ini karena hal ini penting untuk kita perhatikan dan penting untuk kita bahas hari ini. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31 bercerita tentang Yesus yang menyembuhkan mata dua orang buta. Kalau kita perhatikan, coba kalau kita lihat lagi Alkitab, kita maju dikit. Kita lihat di pasal 8. Kalau kita lihat di pasal 8, banyak sekali mujizat yang Tuhan lakukan sebelum Tuhan menyembuhkan mata dua orang buta ini. Kakak coba sebutkan bagi kita, teman-teman menyimak di pasal 8. Mulai pasal 8 aja nih kakak mulai ya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ini pasal 8, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Masih di pasal 8, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Masih di pasal 8 juga, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Kemudian Yesus meredakan angin ribut. Yesus juga menyembuhkan dua orang yang kerasukan. Pasal 9 sekarang. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Kemudian Yesus menyembuhkan anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Wah, tadi kalau kakak sebutkan banyak banget mujizat yang dibuat Yesus. Dan dengan banyaknya mujizat yang dibuat Yesus, itu menjadi sesuatu yang tidak biasa di kalangan orang saat itu. Wah, kok ada orang yang bisa seperti ini? Karena ada suatu hal yang luar biasa, makanya hal itu jadi viral. Makanya hal itu gampang banget terkenal. Gampang banget tersebar beritanya. Karena tidak biasa. Dan tidak mudah dijumpai di kehidupan dan di lingkungan masyarakat saat itu. Orang yang melakukan banyak mujizat. Akhirnya karena Yesus melakukan banyak mujizat, dan perhatikan di ayat 26 pasal 9, kakak akan bacakan untuk kita sekalian. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Beritanya viral, salah satu pihak yang mendengar adalah orang buta. Akhirnya karena viral, orang buta ini dengar tentang Yesus. Dan ketika Yesus lewat di hadapan mereka, apa yang mereka lakukan? Coba kita lihat ayat 27. Ayat 27 menceritakan bahwa ketika Yesus meneruskan perjalanan dari sana, ada dua orang buta yang tadi dengar berita ini. Kemudian dia berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Sampai di ayat 28, akhirnya Yesus merespon mereka dan bertanya kepada mereka. Nah, bagian ini yang menurut kakak bagian yang sangat menarik untuk kita renungkan. Coba kita lihat ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka. Perkataan Yesus kepada mereka, perhatikan. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Sekali lagi, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?
Ini pertanyaan Yesus. Lebih menariknya lagi adalah jawaban mereka. Mereka menjawab langsung di bawahnya dikatakan bahwa, ya Tuhan kami percaya. Kenapa kakak bilang menarik hal ini? Karena mereka mengatakan bahwa mereka percaya tapi mereka belum melihat. Masalahnya itu di situ. Belum melihat tapi sudah percaya. Berbeda dengan orang kebanyakan saat ini. Kalau kita kebanyakan saat ini termasuk juga kakak mungkin atau teman-teman di rumah, kita biasanya selalu menuntut yang namanya bukti terlebih dahulu baru percaya. Rasa percaya itu terbangun kalau sudah ada bukti biasanya. Contohnya misalnya kalau kalian cewek atau cowok naksir seseorang saat ini misalnya naksir seseorang. Kemudian kalian coba ngomong ke orang yang kalian taksir. Aku sayang kamu. Apakah tiba-tiba langsung percaya tanpa bukti? Kok rasanya enggak? Buktinya mana? Biasanya gitu. Buktinya kalau kamu sayang sama aku mana? Entah ngasih bunga, entah perhatian chattingan setiap hari, ngajak sepedaan bareng yang saat ini lagi ngetren. Kalau ulang tahun ngucapin, buktinya mana? Kamu sayang sama aku. Biasanya orang kayak gitu. Nah teman-teman, berbeda dengan orang kebanyakan. Dua orang buta ini mengatakan, aku percaya Tuhan. Tapi mereka belum melihat. Belum melihat bukti dan mereka juga belum sembuh. Mereka matanya masih sakit dan masih buta. Tapi mereka bilang, aku percaya Tuhan. Teman-teman, bisa saja sebenarnya dua orang buta ini berkata, oke Tuhan aku percaya tapi nak mataku mari sik. Nah aku udah bisa melihat sik. Oke Tuhan aku percaya kalau aku sudah bisa melihat keindahan dunia ini yang selama ini belum pernah aku lihat. Mungkin bisa berkata seperti itu. Kalau aku sudah melihat baru aku percaya. Tapi nyatanya bukan seperti itu. Dan sikap dua orang buta ini ketika melihat bahwa sikap dua orang buta ini seharusnya kita lihat dan seharusnya menjadikan teladan bagi kita untuk mengikuti Yesus. Karena percaya pada Tuhan bukan hanya ketika apa yang kita minta itu dikasih sama Tuhan. Percaya sama Tuhan itu bukan cuma ketika apa yang kudoakan langsung dikabulkan sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan karena semua yang aku butuhkan disediakan sama Tuhan. Bukan hanya itu, tapi percaya pada Allah, percaya pada Tuhan Yesus, selayaknya seperti dua orang buta ini. Sekalipun keinginanmu belum dituruti, sekalipun kehendak kita tidak bisa terlaksana karena berbeda dengan kehendak Tuhan, sekalipun hidup kita mungkin saat ini penuh dengan permasalahan dan banyak permasalahan, kita seharusnya tetap percaya pada Tuhan. Seperti dua orang buta ini. Dua orang buta percaya bahwa ia dapat Dua orang buta ini percaya bahwa Tuhan dapat melakukan apapun. Mereka pun percaya bahwa dia mempunyai kuasa dan kehendak atas apa yang diminta oleh dua orang buta ini. Punya kuasa dan kehendak. Meskipun mungkin suatu saat nanti atau mungkin setelah Yesus mengatakan mereka percaya atau tidak, setelah mereka menjawab aku percaya, sekalipun mereka tidak sembuh, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita saat ini teman-teman, terutama di tengah-tengah kehidupan saat ini, di tengah pandemi, di tengah COVID-19 yang semakin hari semakin naik terus angkanya, angka orang yang terkena dan sakit. Kalau kita tarik, ketika kita berada dalam kondisi saat ini yang tidak nyaman, pertanyaannya adalah tetapkah kita percaya pada Tuhan? Kalau saat ini Tuhan di depanmu, kamu punya permasalahan, kemudian Tuhan bertanya kepadamu, tetapkah kamu percaya kepada anakku, kepada aku, anakku? Apa jawab kita? Inilah yang perlu kita renungkan teman-teman.
Tetap percayakah kita pada Tuhan, meskipun hidup kita di tengah-tengah ketakutan dan keterbatasan? Percayakah kita pada Tuhan, semisal kita berharap bulan ini COVID-19 mungkin berhenti dan kita berdoa, tapi kok kenyataannya sampai bulan depan belum selesai. Tetap percayakah kita kepada Tuhan? Dalam buku Labirin Kehidupan, ada sebuah buku yang menarik, warnanya kuning seperti ini, dituliskan oleh Pendeta Yowas Adi Prasetya. Halaman 19 ada sebuah puisi yang menurut kakak sangat menarik. Kakak akan bacakan bagi kita. Judul puisinya adalah Cukup. Kakak akan bacakan untuk kita cuplikan yang diambil oleh Pendeta Yowas. Puisi tentang cukup. Selalu ada kemungkinan ancaman bagi keamanan kami, kenyamanan kami, kesehatan kami, hubungan kami, kehidupan kami, dan kami dengan bodohnya berpikir bahwa kami bisa membungkam rasa takut itu jika kami punya uang cukup, jaminan yang cukup, mainan yang cukup, persediaan yang cukup untuk musim penghujan. Namun itu semua tidak pernah cukup. Suara ketakutan kami tidak akan luruh begitu saja. Tetapi di tempat-tempat kecil dan sunyi di dalam diri kami terdapat suara lain. Suara yang memanggil kami ke dalam kebodohan iman, yang mengarahkan pandangan kami pada burung-burung dan bunga-bunga, yang pada saat-saat yang tak terjaga membuat otot kami menjadi rileks. Dan hati kami bersandar pada orang-orang yang kami kasihi. Di dalam bisikan-bisikan yang tak terduga kami mendengarnya. Mengundang kami untuk mengingat janji-janjimu, rahmatmu, kesetiaanmu, dan secara tiba-tiba kami menemukan bahwa itu semua cukuplah. Judulnya adalah Cukup. Dan teman-teman, puisi ini mengajarkan dan mengingatkan pada kita bahwa sejatinya manusia itu hidup penuh dengan ancaman, penuh dengan kekhawatiran. Bayangkan saja bagaimana kita penuh dengan ancaman. Mungkin kita di jalan trotoar aja kita bisa loh. Tiba-tiba ada mobil nabrak kita. Mungkin bisa saja ketika kita ke sekolah naik sepeda, tiba-tiba kita kegelincir karena batu. Kita juga bisa mungkin suatu saat atau mungkin, semoga tidak ya, mungkin punya teman-teman yang mengkhianati kita, ancaman dalam relasi. Kita juga mungkin terancam ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Hidup kita penuh ancaman, teman-teman. Tetapi di tengah ancaman itu Tuhan mengingatkan kita. Terkadang lewat hal sederhana, lewat hal yang mungkin selama ini tidak kita lihat karena kita buta secara rohani, Tuhan ingin mengingatkan sebenarnya. Kita itu tidak berjalan sendiri di tengah ancaman. Ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Tadi dikatakan ada burung-burung di udara. Ada pohon-pohon, rumput-rumput yang meskipun di saat tak terjaga pun mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan sebenarnya kita pun juga dipelihara oleh Tuhan. Tapi terkadang paradigma kita tentang Tuhan yang membuat kita melihat Tuhan itu menjadi sangat sempit. Jadi sangat ciut. Mungkin terkadang kita lupa, kita sudah punya banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak pernah menyadari itu. Dan selalu merasa kurang dalam kehidupan kita. Kalau kita mau sadar dan membuktikan kita tidak pernah sendiri adalah, cobalah hari ini belajar mencukupkan diri dengan hidupmu. Mencukupkan diri dengan hidupmu, dengan orang-orang di sekelilingmu yang mengasihimu, dengan teman-temanmu,
yang ada untukmu, keluargamu, makanan yang kamu makan setiap hari, itu bukti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, teman-teman. Di situasi apapun dalam kehidupan kita. Meskipun kita memiliki banyak pergumulan dan permasalahan. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan. Seperti dua orang yang buta ini. Meskipun dalam keadaan buta, tapi mereka tidak buta secara rohani. Sekalipun mereka buta secara fisik, mereka tidak buta secara rohani. Mereka bisa melihat dan percaya Tuhan. Tapi terkadang kita, orang yang bisa melihat secara fisik, kita kadang-kadang buta secara rohani dan tidak merasakan dan juga mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Cukupkanlah hidupmu dan kita akan melihat bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Tuhan bersertaku dan kamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar dari kisah Yesus menyembuhkan dua orang yang buta. Ada suatu hal yang menarik untuk kami renungkan. Percaya di tengah ketidaknyamanan kami. Percaya meskipun keinginan kami belum tentu terwujud bukanlah hal yang mudah. Tapi kami mau belajar. Caranya adalah mencoba mencukupkan diri kami dengan apa yang Tuhan berikan pada kami. Dengan itu kami tidak akan merasa sendiri. Dan dengan itu kami akan melihat bahwa Tuhan menyertai kami hari lepas hari. Meskipun keadaan kami sedang nyaman, bahkan keadaan kami ketika sedang tidak nyaman. Bahkan ketika kami saat ini ada di tengah-tengah situasi yang tidak mudah karena COVID, Tuhan bersama kami. Mampukan kami Tuhan untuk mencukupkan diri dan melihat karya-Mu di balik rasa cukup kami ini. Mampukan kami melihat cinta kasih Tuhan lewat hal-hal sederhana dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap kasih dan pemeliharaan-Mu kepada kami. Kami berterima kasih kalau kami boleh menjadi bagian dari bangsa Indonesia tercinta ini. Kami berdoa untuk kedamaian, ketenangan, dan keamanan di negara kami. Biarlah Tuhan yang memberi roh hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, supaya beliau boleh memimpin negara ini dengan takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Biarlah para jemaat-Mu beribadah dengan sukacita dan semakin mengasihi Tuhan. Untuk gereja kami, GKMI Kudus tercinta, walau saat ini kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, biarlah kami boleh melakukannya dengan tertib dan khusyuk. Kami juga mengingat untuk teman-teman kami Komisi Remaja Metanoia, walau kami lama tidak saling berjumpa karena adanya COVID-19, tapi kami akan tetap saling mendoakan. Tuhan memberi kesehatan kepada kami semua, dan kami anak-anak Komisi Remaja semakin bertekun terhadap kasih dan ajaran Yesus Kristus. Tuhan juga menyertai studi kami bisa memanfaatkan waktu kami di rumah dengan belajar dengan baik, supaya kami menjadi anak-anak yang berprestasi. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang dengan kasih dan tulus ikhlas membimbing, mengasihi, dan menyayangi kami. Tuhan memberi kesehatan kepada orang tua kami. Terima kasih ya Bapak untuk semua kasih dan pemeliharaan-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu.
Sampai jumpa 2 minggu lagi teman-teman. Metanoia. Be the better.